Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C0228081 sebagai mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah akuntansi syariah. Di sini langsung saja saya akan memaparkan materi mengenai akad murabahah. Langsung untuk pembahasan yang pertama. Di sini ada pengertian akad murabahah menurut Nur Hayati dan Wasilah 2016. Murabahah adalah transaksi penjual barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Hal ini membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal, adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli berapa harga pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang diinginkan pembeli, dan penjual dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Lanjut, di sini ada jenis akad murabahah. Ada beberapa jenis akad murabahah, yaitu yang pertama adalah murabahah tanpa pesanan. Penjual membeli barang tanpa ada pesanan dari pembeli, kemudian menjualnya dengan harga jual yang telah ditentukan. Dalam murabahah jenis ini, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pesanan dari pembeli. Murabahah dengan pesanan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat pembeli untuk membeli barang yang dipesannya. Yang kedua ada murabahah berdasarkan pesanan. Penjual membeli barang setelah ada pesanan dari pembeli, kemudian menjualnya dengan harga jual yang telah disepakati. Sejak ini 2014 mengklasifikasikan fatwa-fatwa DSN dari MUI yang menyangkut murabahah adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI 4 2000 tentang murabahah. Yang kedua adalah fatwa DSN MUI nomor 13 tahun 2000 tentang uang muka dalam murabahah. Selanjutnya ada fatwa DSN MUI nomor 16 tahun 2000 tentang diskon dalam murabahah. Dan yang keempat ada fatwa DSN MUI nomor 23 tahun 2003 tentang potongan pelunasan dalam murabahah. Selanjutnya di sini adalah landasan standar PSAK nomor 102. Yang pertama adalah definisi murabahah. PSAK nomor 102 mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli antara penjual dan pembeli dengan harga jual yang terdiri dari harga pokok dan margin keuntungan yang disepakati bersama. B. Ada pengakuan pendapatan. PSAK nomor 102 mengatur tentang pengakuan pendapatan murabahah, yaitu pendapatan yang diperoleh dari margin keuntungan yang disepakati bersama. C. Ada pengukuran dan pengakuan aset. PSAK nomor 102 juga mengatur tentang pengukuran dan pengakuan aset murabahah, yaitu aset yang diperoleh melalui akad murabahah. Yang D. Pengungkapan. PSAK nomor 102 mewajibkan mengungkapkan informasi tentang akad murabahah termasuk informasi tentang harga jual, margin keuntungan, dan jangka waktu pembayarannya. Lanjut di sini ada perakuan akuntansi murabahah. Yang pertama adalah pengakuan pendapatan. Pendapatan murabahah diakui serta margin keuntungan yang disepakati bersama. Pendapatan ini diakui secara profesional secara jangka waktu pembayaran berdasarkan metode profesi penyelesaian. Yang kedua adalah pengukuran aset. Aset murabahah diukur sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang belum diterima. Harga perolehan adalah harga yang dibayarkan oleh penjual untuk memperoleh aset yang akan dijual kepada pembeli. Yang ketiga adalah pengakuan piutang. Piutang murabahah diakui sebesar jumlah yang belum dibayar oleh pembeli. Piutang ini dapat berupa piutang jangka pendek atau piutang jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pembayaran yang telah disepakati. Yang keempat adalah pengungkapan. Informasi tentang transaksi murabahah harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Yang kelima adalah pengakuan keuntungan. Keuntungan murabahah diakui secara profesional
proporsional secara jangka waktu pembayaran berdasarkan metode proporsi penyelesaian. Keuntungan ini dihitung berdasarkan margin keuntungan yang disepakati bersama. Yang keenam, ada pengukuran dan pengakuan biaya. Biaya yang terkait dengan transaksi murabahah seperti biaya administrasi dan biaya lainnya harus diukur dan sesuai secara tepat. Dengan demikian, PSAK nomor 102 memberikan pedoman bagi lembaga keuangan syariah dan perusahaan untuk melakukan akuntansi murabahah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Lanjut, di sini ada ilustrasi pada akad murabahah. Di sini saya telah menambahkan satu contoh soal, yaitu Bank Syariah memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah untuk membeli mobil dengan harga 200 juta rupiah. Bank Syariah membeli mobil tersebut dengan harga 180 juta rupiah dan menambahkan margin keuntungan sebesar 10% dari harga beli. Nasabah setuju untuk membayar harga tersebut dalam jangka waktu 2 tahun dengan cicilan bulanan. Dan cara pengerjaannya di sini yang pertama adalah harga beli sebesar 180 juta rupiah. Selanjutnya ada margin keuntungan 10% dikalikan dengan 180 juta yaitu harga beli mobil tersebut. Maka di sini didapatkan hasil 18 juta rupiah. Selanjutnya adalah harga jual yaitu didapatkan dari harga beli sebesar 180 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah. 18 juta rupiah ini merupakan margin keuntungan. Ya, maka didapatkan hasil sebesar 198 juta rupiah. Berikut ada cicilan bulanan. Di sini terdiri dari 198 juta rupiah, yaitu didapatkan dari harga jual per 24 bulan. 24 bulan yaitu selama 2 tahun. Maka didapatkan hasil 8.250.000 per bulan. Dalam transaksi ini, Bank Syariah membeli mobil dengan harga 180 juta dan menjualnya kepada nasabah dengan harga 198 juta. Ini yang mencakup margin keuntungan sebesar 18 juta rupiah. Nasabah kemudian membayar harga mobil tersebut dalam jangka waktu 2 tahun dengan cicilan bulanan 8.250.000 rupiah. Sekian presentasi dan penyampaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.